Ya, berbagai upaya dilakukan pemerintah agar PT Sritex tetap bisa beroperasi. Pemerintah juga berusaha untuk melindungi para karyawan dari ancaman pemutusan kerja. Lalu apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kenapa Presiden Prabowo Subianto begitu bersikukuh untuk menyelamatkan PT Sritex? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran Profesor Didin Muhafidin. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Wamen terlebih dahulu. Mas Wamen, kita tahu ya bahwa MA sudah menolak kasasi pilot dari PT Sritex. Bagaimana sikap pemerintah soal ini, Mas Wamen? Ya, pertama yang pasti kami menghormati setiap keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh Pak Manis bahwa manajemen akan melakukan Oke, Mas Wamen. Mas Wamen. Mas Wamen. Ini menjadi Mohon maaf, Mas Wamen. Presiden Pak Prabowo. Mas Wamen, mohon maaf, suaranya kurang terdengar jelas, jadi kita perbaiki dulu sambungan komunikasi kita dengan Mas Wamen. Kita menuju ke Prof. Didin terlebih dahulu. Tiara? Ya, Prof. Didin, kalau melihat dari kasus PT Sritex ini ya, memang sudah dilakukan percobaan untuk kasasi sebelumnya, MA kemudian tidak menerima proses tersebut. Apa sebenarnya akar permasalahannya, Prof? Baik, Mbak Vita ya, dan Mbak Tiara. Jadi dalam kebijakan publik itu kan masalah ada dua, ada privat, ada publik. Ya, masalah privat bisa menjadi publik. Masalah publik itu adalah masalah di mana pemerintah harus ikut campur ya dalam penyelesaiannya. Nah, Sritex ini tadinya sebenarnya kan privat. Tetapi karena dampaknya ya dinilai akan sangat besar dengan 11.000 karyawan tadi, ya belum dengan ikutannya. Kalau itu satu KKM kan anaknya dua kan sekitar jadi 50.000. Ya. Nah, karena 50.000 inilah pasti pemerintah ini menganggap harus ikut campur ya. Karena ini sudah menjadi masalah publik, bukan sekedar masalah privat. Nah, persoalannya tadi kan kasasi ya, kan sudah dilakukan ya, dan ditolak. Persoalan apa? Peran pemerintah ya di sini kan pertama adalah namanya enabling, Mbak Wita ya, memungkinkan ya. Hanya bagaimana sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, bagaimana caranya? Presiden sebagai kepala negara ya, dia kan pasti harus menjamin terselenggaranya negara ini dengan aman. Ketika dia menilai ketika nanti terjadi PHK massal besar-besaran dan itu akan mengganggu keekonomian negara termasuk pasti ke stabilitas negara, maka presiden harus cepat mengambil tindakan. Ya. Bagaimana? Karena upaya mungkin tinggal peninjauan kembali ya. Presiden sebagai lembaga negara dia punya kewenangan ya. Misalkan Komisi 3 biar memanggil Mahkamah Agung. Disitulah dibicarakan ya. Presiden, Komisi 3, Mahkamah Agung, ini loh dampaknya ketika nanti misalkan PK ditolak. Ya, akan terjadi PHK yang besar-besaran dan ikutannya kan bukan hanya karyawan. Tapi tadi supplier. Mohon maaf misalkan suppliernya ternyata dari negara lain dan ternyata sudah terikat kontrak. Otomatis dihentikan, kan ini jadi panjang persoalannya. Gitu saya kira Mbak Tiara. Jadi ini ada dampak yang multiple effect ya. Kalau kita bicara kalau PT Sritex ini pilot karena bisa berpengaruh terhadap kehidupan lebih dari 10.000 karyawan dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kita menuju ke Mas Wamen lagi. Mas Wamen, bagaimana sikap dari pemerintah Mas Wamen dengan adanya putusan dari MA yang menolak kasasi pilot PT Sritex ini? Karena tadi Prof. Didin menyampaikan ada dampak yang begitu luar biasa, ada lebih dari 10.000 karyawan yang nasibnya tentu akan berdampak dan bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oke, yang pasti pertama-tama kami menghormati keputusan Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Kedua, ya kami punya keyakinan juga dan optimis juga bahwa manajemen punya komitmen untuk tidak melakukan yang namanya PHK. Karena Pak Prabowo, pemerintahan Kabinet Merah Putih ini punya komitmen agar Sritex khususnya kawan-kawan buruh tidak ada yang namanya PHK. Karena kami memastikan karena di Kementerian saya Kementerian Ketenagakerjaan, fokus kami, domain kami adalah bagaimana mencegah yang namanya PHK itu sendiri. Itu. Baik.
Tapi kalau dari informasi, memang betul PT Sritex ini tidak melakukan PHK mereka, tapi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka tidak bisa bekerja karena tidak ada pasokan yang masuk begitu, Bang Noel. Nah ini apa yang kemudian ini difokuskan, dilakukan oleh Kemenaker bersama dengan 3 kementerian lainnya? Langkah konkretnya seperti apa? Ya, pertama gini, apa yang disampaikan Pak Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yasri itu benar adanya ya, karena memang kami fokus di usaha Sritex ini. Ada 3 kelembagaan kementerian, pertama Pak Menko, kedua Bu Menkyu, dan kita Kementerian Tenaga Kerja. Nah, setiap lembaga ini kan punya fokusnya masing-masing. Karena saya Kementerian Tenaga Kerja, ya fokus kita bagaimana mencegah adanya hubungan tenaga kerja, pemutusan ketenaga kerjaan atau PHK. Karena fokus kami di situ. Memang di Sritex, manajemen Sritex cerita dengan kita banyak kendala-kendala, misalnya kayak kan mereka tetap going concern ya. Kemarin saya juga diskusi dengan Pak Menko, kemudian Bu Sri Mulyani saat rapat Menko kemarin beberapa hari yang lalu, ya tetap going concern ya. Kita fokus pada keberlanjutan perusahaan ini berjalan. Karena fokus kita adalah soal ketenaga kerjaannya, maka kita tetap memastikan ketika nanti kurator akan mengambil alih perusahaan, khususnya manajemennya, ya kita berharap tidak ada yang namanya PHK. Karena itu menjadi bagian fokusnya Pak Prabowo ya, di pemerintahan Pak Prabowo ya, Presiden Prabowo. Karena kita tidak mau di pemerintahan ini ada yang namanya PHK. Pak Presiden itu tidak inginkan adanya PHK. Seperti itu Mbak kira-kira. Oke, Mas Wamen, sebelum kita bahas lebih lengkap soal bagaimana nasib dari lebih dari 10.000 karyawan, mungkin yang ingin kita fokuskan tadi juga pertanyaan dari Prof. Didin ya. Bagaimana kemudian sikap dari pemerintah? Ini apakah kemudian pemerintah akan mengambil sikap, karena kan sudah ada putusan MA yang menolak kasasi pilot dari Sritex ini. Seperti apa Mas Wamen? Ya, spesifiknya? Pertama, udah pasti kami hormati dulu ya keputusannya. Kedua kan ada upaya PK yang dilakukan oleh perusahaan. Gitu. Kalau sampai ini benar-benar inkrah, tidak ada lagi upaya hukum yang lain, ya tidak ada pilihan. Kami tetap harus fokus pada tidak adanya PHK. Fokus kami kan di situ, tidak lebih. Kalaupun ada, kami pasti ada upaya-upaya yang lain, misalnya kan di Kementerian Tenaga Kerja itu ada yang namanya program JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian ada beberapa yang lain lagi yang sebetulnya itu sangat bermanfaat untuk kawan-kawan buruh. Jadi kami tidak terlalu ini sekali fokus kami terlalu jauh langkah-langkahnya. Selain ada JKP, kita siapkan lapangan pekerjaan. Kemudian kita siapkan latihan-latihan di BLK, di Solo, di Semarang dan sebagainya, agar kawan-kawan Sritex, buru-buru Sritex ini punya kepastian atau kenyamanan mereka pasca adanya PHK nanti. Tapi kami punya keyakinan bahwa di Sritex semoga tidak ada PHK, karena kita tidak mau kawan-kawan buruh atau pekerja resah ya, gelisah, karena komitmen Pak Prabowo Presiden itu jangan sampai adanya PHK. Seperti itu. Memang tadi disampaikan dampak dari PHK ini kan efek dominonya kan luar biasa ya. Kalau seandainya taruh 11.000 itu kan nggak 11.000 ANSI, tapi mereka punya sanak keluarga. Kemudian belum lagi kos-kosan yang di luar, belum lagi yang efek domino yang lain, misalnya kayak warung makan. Kalau saya itu tutup, ya tutup semua itu jadinya. Kita harus lebih fokus pada efek dominonya lah, biar nanti itu bisa menjadi fokus kita. Semoga nih going concern ini bisa menjawab problem yang ada di Sritex. Oke, baik itu tadi ya. Jadi artinya skema perlindungan sosial sudah disiapkan oleh pemerintah sambil nanti menunggu keputusan yang ingkrah, karena kan masih ada PK atau peninjauan kembali. Nanti kita akan tunggu seperti apa. Termasuk nanti kita akan juga dalami bagaimana kemudian nasib dari lebih dari 10.000 karyawan Sritex atas putusan MA ini. Kami akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kabar Petang.
Ya, Anda kembali di Kabar Petang, saya akan langsung ke Prof. Didin. Prof. Didin, kalau tadi sudah disebutkan oleh Mas Wamen bahwa nanti akan dilakukan peninjauan kembali dan juga akan mempertahankan lebih dari 10.000 karyawan ini untuk tidak di PHK begitu. Lantas apa sebenarnya kalau dari kacamata Anda yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Karena untuk mempertahankan puluhan ribu karyawan tersebut muncul masukan-masukan begitu ya. Akankah pemerintah ini akan melakukan bailout atau memberikan dana talangan terlebih dahulu begitu? Baik ya. Jadi tadi kan pertama perannya kan enabling ya. Ternyata nggak mungkin tadi ya. Wah, ternyata katakanlah misalkan PK-nya juga ditolak. Berarti kan berikutnya tadi ya, peran berikutnya adalah kan perlindungan dari pemerintah ya. Melalui apa tadi? Kan sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu yang mungkin yang pertama dilakukan ya. Yang kedua, bagaimana agar yang kena PHK ini kalau bisa mungkin nggak pemerintah bikin lapangan kerja baru untuk memindahkan ya yang pada kena PHK ini. Kemudian yang ketiga tadi ya, hanya pemerintah ya, sebenarnya ada akar masalah yang jauh lebih penting dari ini menurut saya ya, supaya tidak menimbulkan masalah berikutnya. Kenapa sih sampai Sritek pilot? Dan ternyata mohon maaf bukan yang Sritek ya, ternyata yang BUMN tekstil juga ikut pilot ya, yaitu Indah Sandang ya, Nusantara, Indah Sandang Nusantara. Itu kan BUMN, itu juga pilot. Kemudian ada Primissima, itu juga BUMN tekstil, juga pilot. Artinya Mbak Vita ya, ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Boleh jadi mungkin ada kebijakan yang kurang tepat. Ya, menyangkut masalah misalkan impor tekstil tadi ya, di mana ini sangat merugikan bagi perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Ini yang mungkin harus dilihat lebih lanjut ya. Karena jangan sampai tadi mohon maaf ya, nanti pemerintah sudah membailout, ternyata muncul yang lain, dan itu permasalahan yang lebih berat, dan justru itu akan menimbulkan tadi ya masalah yang jauh lebih besar ya. Makanya idealnya menurut saya kalau memang Sritek ini diselamatkan, mohon maaf itu PT Sandang Indah Nusantara pun diselamatkan dong. Kan kena belum dia pilot juga dari September bahkan ya, September 2024. Termasuk Primissima juga tadi malah Juni Mbak Vita itu 2024 sudah pilot. Nah idealnya ini selamatkan, ini juga diselamatkan. Apalagi ini adalah anak kandung ya dari pemerintah gitu barangkali. Oke, kita menuju ke Mas Wamen. Mas Wamen, meskipun ini proses hukum masih terus bergulir ya, karena ini belum inkrah, masih ada PK di sana, tapi kita tunggu nanti keputusannya seperti apa. Tapi apakah pemerintah ini membuka opsi untuk bailout atau memberikan dana talangan mengambil alih PT Sritek? Mas Wamen? Oke, kalau soal itu kan itu yang lebih pantas menjawab adalah Menko dan Pak Bu Menkyu ya. Saya hanya fokus pada bagaimana menyelamatkan kawan-kawan pekerja atau buruh di sana untuk tidak ter-PHK. Dan siapkan beberapa program yang tadi saya sampaikan di awal. Soal skema ada bailout dan sebagainya atau dana talangan, itu bukan domain Kementerian Tenagakerjaan. Begitu Mbak. Oke, baik. Tapi menarik juga yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Didin ya. Sebenarnya ada juga perusahaan lain yang harus diselamatkan begitu. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya membuat pemerintah begitu fokus pada Sritek begitu, Bang Noel. Mengingat banyak juga yang perlu diselamatkan perusahaan-perusahaan lainnya selain PT Sritek. Ini memang menjadi problem tersendiri ya. Ini kita harus berani mengakui bahwa ini kan bukan Sritek aja, tapi banyak Sritek yang lain yang sebetulnya mengalami hal yang sama kayak di Sritek. Apalagi kemarin saya menemukan ada beberapa data ada sekitar 60 perusahaan tekstil yang akan melakukan PHK terhadap pekerjanya, dan ini juga kan kabar yang tidak baik yang kita hadapi. Problemnya di mana? Ternyata ada kebijakan yang menurut kawan-kawan pengusaha, kemudian kawan-kawan buruh, bahwa ada permen atau peraturan menteri perdagangan yang menurut mereka tidak ramah terhadap pengusaha tekstil dalam negeri. Karena salah satu poin itu di Permendak itu ya mereka terlalu ramah terhadap impor barang jadi, yang akhirnya ini merusak kompetisi tekstil di Indonesia. Belum lagi barang-barang ilegal yang masuk tanpa pencegahan yang membuat kawan-kawan pengusaha tekstil itu kelagapan. Saya rasa itu. Jadi saya yakin sih dengan ini
aparat penegak hukum kita dari kepolisian, kemudian Jaksa Agung, kemudian Bea Cukai bergerak lah hari ini. Saya punya optimisme ke depan, apalagi kita lihat ini sebetulnya momentum industri tekstil kita ketika Donald Trump naik ya, karena kebijakan Amerika terhadap Cina, terhadap barang-barang impor Cina ke Amerika itu kena pajak 60%. Sebetulnya ini peluang besar untuk kita. Semoga peluang ini bisa kita manfaatkan dengan cermat. Oke, Mas Wamen. Kemarin kan Mas Wamen juga sempat mengunjungi PT Sritex ya Mas Wamen ya. Ini merupakan arahan juga dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan Mas Wamen ini bagaimana status dari lebih 10.000 karyawan ini pasca putusan MA? Apakah memang ada PHK atau seperti apa kondisi objektifnya? Ya, secara objektif mereka menyampaikan ke kami, saya coba cek pertama manajemen, saya tanya komitmen mereka dengan di PHK nggak ada. Kedua kita tanya ke serikat buruhnya lagi. Karena misalkan ada serikat buruhnya, ya serikat pekerjanya, saya tanya gimana? Nggak ada Pak. Ya, sudah, kita tanya lagi benar-benar ke buruhnya, ada nggak nih PHK? Oh nggak ada Pak. Ya, jadi ya kami kan harus juga melakukan mitigasi yang secara objektif ya. Dari semua yang saya lakukan, jawabannya tidak ada PHK. Nah kedua, ya kewajiban perusahaan misalnya pembayaran gaji gimana? Aman, BPJS-nya aman, sudah. Kan kita bisa lihat itu aja dari dua komponen itu ketika terjawab dengan baik ya tugas kami kan coba melihat dan memastikan bahwa memang tidak ada PHK di sana. Itu. Kemudian hari ini ada keputusan baru soal kepailitan, yaitu kan bukan domain kami lagi gitu loh. Domain kita adalah bagaimana menjaga agar kawan-kawan pekerja atau buruh Sritex itu tetap dalam kondisi yang aman dan tenang. Dan dalam hal ini negara harus hadir. Saya pastikan negara harus hadir bersama kawan-kawan buruh Sritex. Baik, saya ke Prof. Didin. Prof. Didin, kalau melihat ini memang masih berproses, tapi konsekuensi untuk gagal kasasi atau gagal untuk peninjauan kembali ini nanti bagi PT Sritex seperti apa? Dan kalau Anda melihat pemerintah, Pak Prabowo Subianto ini akan memerintahkan penyelamatan seperti apa lagi bagi PT Sritex ini nanti? Baik, terima kasih Mbak Tiara ya. Jadi kalau dalam kebijakan publik ada 4 ya. Yang pertama kan namanya kebijakan kebijakan yang sifatnya ilmiah. Ya. Apa alasan ilmiah? Kebijakan itu betul-betul dikaji betul secara ilmiah ya, melalui survei kalau sekarang lah ya, penelitian dan sebagainya. Yang kedua kan ada yang namanya alasan profesional. Kebijakan ini betul-betul dilakukan oleh orang yang profesional. Nah yang ketiga ini, alasan politik, Mbak Wita ya. Artinya apa? Kalau memang untuk menjaga wibawa negara ya, untuk menjaga negara Indonesia di mata dunia tetap baik, apapun bisa dilakukan. Itu ya oleh pemerintah, apalagi presiden sebagai kepala negara. Ya. Dan apalagi beliau saya sangat perhitungan sangat matang ya dalam berbagai hal. Saya yakin apapun akan bisa dilakukan. Ya. Itu ya mau apapun ya. Karena ini mungkin menyangkut masalah tadi ya kewibawaan daripada suatu negara. Karena kalau hitungnya matematik tadi ya, contoh kereta cepat secara matematik pasti rugi, tapi kan ini politis. Artinya dengan dari kereta cepat negara jadi meningkat ya. Prestis negara Indonesia jadi tinggi. Beli kapal perang mahal, mungkin secara ekonomi rugi. Ini tinggi, nah sama dengan ini. Kalau ini selesai, pasti prestis negara pun akan makin meningkat. Jadi nanti kita sama-sama kawal bagaimana proses hukum terhadap PT Sritex ini. Sekali lagi terima kasih banyak ada Mas Wamen dan juga Prof. Didin atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu semuanya.